Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali boleh mendengar bagaimana sahabat-sahabat telah diberkati lewat program ini, tetapi kami mengingatkan bahwa program ini bukanlah pengganti tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ada di tangan kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Spiritualisme Terungkap. Masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, lalu kemudian ada Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, sekarang ini kami mau membaca, mempelajari, merenungkan firman-Mu, kiranya urapan Roh Suci-Mu menolong kami, agar kami mengerti dan tidak tertipu di akhir zaman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar firman Tuhan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Matius 10 ayat 28 mengatakan, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Kemudian ada Pengkhotbah 9 ayat 5, bahwa orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Kemudian ada Yesaya 8 ayat 19-20, jangan mencari petunjuk dari arwah atau peramal, tetapi carilah nasihat dari Allah melalui hukum dan kesaksiannya. Juga ada Yohanes 11 ayat 11-14, ayat 21-25. Yesus menyebut kematian Lazarus sebagai tidur dan menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, memberi harapan akan kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, Tuhan akan turun dari sorga dengan sorak malaikat dan orang mati di dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu, kemudian yang masih hidup akan diubahkan. Wahyu 16 ayat 13-14 ada 3 roh najis seperti katak yang keluar dari mulut naga, binatang dan nabi palsu, dan mereka melakukan mujizat-mujizat untuk menipu umat manusia. Matius 24 ayat 23-27. Jangan percaya kepada klaim palsu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, karena kedatangannya akan sangat tampak, sangat jelas bagi semua mata, seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Kemudian ada 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, bahwa kedatangan manusia durhaka akan terjadi dengan kekuatan setan dan disertai dengan tanda-tanda, dan tanda-tanda mujizat yang palsu ini akan menipu mereka yang binasa karena tidak mengasihi kebenaran. Sekarang kita akan lihat judul dari pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu Spiritualisme Terungkap. Apa arti dan pengertian spiritisme sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sabat? Sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, yang dimaksud dengan spiritisme adalah kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal, jiwanya masih tetap eksis dan masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup dan bahkan memberikan petunjuk-petunjuk. Sekarang mari kita lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bagaimana amaran diberikan dan contoh-contoh yang masuk kepada spiritisme. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa referensi tentang larangan terhadap praktek-praktek seperti perdukunan, ramalan, dan pemanggilan arwah. Seperti contohnya ada beberapa ayat dalam Ulangan 18 ayat 10-12 dan juga ada 1 Samuel 28 yang menceritakan tentang Saul dan penyihir di Endor. Sementara itu di dalam Perjanjian Baru memang tidak banyak contoh langsung dan praktek spiritisme seperti yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Tetapi ada beberapa. Contohnya dalam Kisah 8 ayat 9-24 tentang Simon, seorang yang melakukan sihir di Samaria dan mengagumkan banyak orang dengan prakteknya. Lalu kemudian di Kisah 16 ayat 16-18 ada seorang perempuan dengan roh peramal, dan Paulus dan Silas bertemu dengan seorang budak perempuan ini memiliki roh ramalan dan dia menghasilkan banyak uang bagi tuannya.
Kemudian ada juga di Kisah 19 ayat 18 sampai 20 tentang pembakaran buku-buku sihir di Efesus. Banyak orang di Efesus yang menjadi percaya, mereka kemudian datang dan mengakui praktik sihir mereka. Mereka mengumpulkan buku-buku sihir dan membakarnya di hadapan semua orang. Secara umum, Perjanjian Baru mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk praktik yang berhubungan dengan spiritisme. Kemudian, siapa yang menjadi pencetus atau yang mengawali ajaran atau kepercayaan tentang spiritisme ini dan apa tujuannya? Ellen White dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 342 merujuk kembali ke Taman Eden. Dia katakan, kebohongan besar yang pertama yang iblis katakan kepada Hawa di Eden bahwa kamu tidak akan mati adalah khotbah pertama yang dikhotbahkan tentang keabadian jiwa. Khotbah itu dimahkotai dengan kesuksesan dan hasilnya yang mengerikan mengikuti. Dia telah membawa pikiran untuk menerima khotbah itu sebagai sebuah kebenaran. Dan tujuannya adalah untuk mendiskreditkan otoritas Allah dan membuka pintu bagi pengaruh jahat dan pikiran-pikiran setan kepada manusia. Kira-kira apa bahaya spiritisme bagi manusia dan di dalam dunia kekristenan pada khususnya? Nah, kekristenan terutama dari sudut pandang konservatif menentang spiritisme berdasarkan ajaran Alkitab yang melarang segala bentuk perdukunan dan komunikasi dengan roh orang-orang mati. Spiritisme dianggap sebagai praktik yang menyesatkan dan berbahaya. Mengapa? Karena bisa membuka pintu bagi pengaruh jahat dan penipuan spiritual. Kristen konservatif menekankan bahwa segala bentuk komunikasi dengan roh-roh harus dihindari dan hanya Allah saja yang patut diandalkan sebagai sumber bimbingan spiritual. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, apa inti dari perikop ayat ini? Saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 menggambarkan peristiwa Tuhan turun dari sorga dengan seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Peristiwa ini menandai awal dari kebangkitan orang mati di dalam Kristus yang diikuti dengan transformasi orang-orang percaya yang hidup ke dalam tubuh yang kekal. Perikop ini menekankan bahwa orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu dan kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian, apa pengertian siapa penghulu malaikat? Saudara-saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 249, ungkapan penghulu malaikat di ayat itu diambil dari kata Greka arkangelos. Artinya, malaikat pertama yang digabungkan dari arki, sebuah awalan yang memiliki arti kepala atau tinggi, dan angelos artinya malaikat. Jadi, archangelos artinya kepala atau penghulu para malaikat. Dan ini merujuk kepada Mikael yang disebut sebagai penghulu malaikat. Dan Mikael tidak lain adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, menurut Daniel 10 ayat 13, Yudas pasal 9, serta Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sangkakala Allah dan bagaimana bentuknya?
Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 249, sangkakala Allah di ayat ini lebih merujuk kepada alat musik yang digunakan dalam pelayanan Allah. Alkitab menjelaskan sangkakala sebagai berikut. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama seringkali merujuk kepada sangkakala sehubungan dengan intervensi penting dari Allah, baik yang nyata maupun yang dinubuatkan. Keluaran 19 ayat 13, 16, dan 19. Kedua, sangkakala juga digunakan untuk mengumpulkan umat Allah. Bilangan 10 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Lalu yang ketiga, untuk membunyikan tanda bahaya perang. Bilangan 10 ayat 5 sampai 9. Dan yang keempat, sangkakala ini sering digunakan untuk acara-acara nasional. Bilangan 10 ayat 10. Nah, dalam Perjanjian Baru, bunyi sangkakala dikaitkan dengan pengumpulan orang-orang pilihan dan kebangkitan orang mati. Menurut Matius 24 ayat 31, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-52. Kemudian, seperti apa bentuk sangkakala itu? Bila merujuk ke Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, bentuk sangkakala itu seperti sebuah trompet. Hal itu dapat dilihat dalam Yosua pasal 6 ayat 3 dan Matius 24 ayatnya yang ke-31. Kemudian, di mana tempat saat Tuhan turun dari sorga? Saudara-saudara, ada beberapa ayat yang menyebutkan tempat saat Yesus datang pada kali yang kedua. Ayat yang pertama dalam Matius 24 ayat 30, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus berada di awan-awan di langit. Yang kedua, Kisah 1 ayat 9, mata murid-murid menyaksikan ia naik ke sorga dan ditutupi oleh awan-awan. Lalu yang ketiga, Wahyu 1 ayat 7, ia datang dengan awan-awan. Lalu yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 17, menyongsong Tuhan di angkasa. Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 250, orang-orang kudus telah naik dari bumi, Tuhan dan bala tentaranya yang menyertai telah turun dari sorga. Mereka bertemu di udara di antara bumi dan di sorga. Jadi, saat Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan bersama-sama dengan umat Allah yang telah ditebus di awan-awan, di angkasa. Atau menurut kutipan ini disebutkan, mereka bertemu di udara di antara bumi dan sorga. Kemudian, apa standar atau tanda mereka yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit? Saudara, minimal ada 2 tanda. Yang pertama ada dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik. Saya ulangi, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kemudian yang kedua, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari 2 ayat ini kita menemukan jawaban bahwa standar atau tanda mereka yang akan dibangkitkan adalah mereka yang telah berbuat baik dan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian, apa yang terjadi dengan mereka yang tidak mati dalam Kristus? Saudaraku, menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah, Gereja Masehat Hari ke-7, halaman 374, dia menerangkan seperti ini. Ada 2 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi orang benar. Yohanes 5 ayat 28 dan ayat 29. Yang kedua, kebangkitan semua orang mati yang jahat. Kebangkitan ini untuk menerima hukuman setelah masa milenium atau 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 5.
Nah, mereka yang tidak mati dalam Kristus tidak akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, tetapi akan bangkit pada kebangkitan yang kedua setelah 1000 tahun. Dan kebangkitan itu adalah kebangkitan untuk penghukuman. Kemudian, apa yang terjadi dengan mereka yang hidup tidak dalam Kristus yang masih hidup saat itu? Saudara-saudara, Rasul Yohanes tuliskan dalam Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Orang jahat akan binasa saat Yesus datang pada kali yang kedua. Saat ini kita datang kepada pembahasan konsekuensi mematikan dari spiritisme. Nah, dalam konteks sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Minggu, apa konsep atau pengertian bila seseorang mati atau meninggal menurut firman Allah? Konsep atau pengertian yang pertama adalah bahwa bila seseorang meninggal, ia kembali menjadi debu tanah. Sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kedua, kematian menandakan tidak ada kebakaan. Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dan banyak ayat Alkitab juga menyatakan bahwa kita adalah manusia fana, artinya tidak memiliki kebakaan. Selanjutnya, Alkitab memberi penjelasan tentang keadaan orang yang mati yang disamakan dengan tidur. Apa artinya? Yang pertama, tidak ada kesadaran. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi tidur, tidak ada kesadaran. Yang kedua, orang yang mati maksud dan pikirannya sudah berhenti pada waktu dia mati. Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Demikian pula orang mati tidak lagi memiliki pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat menurut Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Yang berikutnya, orang yang mati berhenti dari segala aktivitas fisik serta emosional seperti kasih, kebencian, atau kecemburuan menurut Pengkhotbah 9 ayat 6, termasuk tidak lagi memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat yang ke-17. Namun demikian, menurut apa yang diajarkan firman Tuhan dalam Alkitab, mereka yang mati dalam Tuhan artinya dalam iman kepada Yesus memiliki pengharapan hidup kembali melalui kebangkitan, bahkan memiliki hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kapan ini akan terwujud? Alkitab menyatakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sekarang bagaimana konsep atau pengertian bila orang mati menurut ajaran iblis? Dari Taman Eden, ketika iblis melalui media ular menggoda Hawa, dia telah menyatakan ajarannya tentang kematian. Kejadian 3 ayat 4 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah konsep dan pengertian tentang keadaan orang mati yang dibawa terus-menerus sampai saat ini melalui ajaran spiritualisme, yaitu adanya kebakaan jiwa. Bahwa walaupun tubuh telah mati, namun jiwanya tetap hidup dan tetap memiliki kesadaran. Mereka sering mengutip Pengkhotbah 12 ayat 7 untuk membenarkan atau menjustifikasi konsep mereka, sebab dikatakan bahwa pada waktu orang mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dijelaskan dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah bahwa dalam Alkitab Ibrani maupun Yunani, istilah roh, ruah atau pneuma tidaklah menunjuk kepada adanya wujud yang berakal yang memiliki kesadaran terpisah dari tubuh. Justru sebaliknya, istilah-istilah ini digunakan untuk menyatakan nafas. Nafas inilah yang berasal dari Allah, sebab manusia dibentuk Allah dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas sehingga terciptalah makhluk hidup. Bahasa Inggrisnya the living soul atau the living being. Jadi jelas konsep spiritualisme tentang kebakaan jiwa bertentangan dengan konsep atau ajaran Alkitab
atau boleh kita katakan tidak alkitabiah. Pena Inspirasi katakan dalam buku Kemenangan Akhir halaman 466, teori kebakaan atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu yang diambil Roma dari kekafiran yang kemudian dimasukkan ke dalam kekristenan. Nah, sekarang kita lihat apa arti okultisme dan apa saja perbedaan serta persamaan dengan spiritisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okultisme adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia atau sebuah kajian tentang kekuatan gaib tersebut. Dalam bahasa Latin, kata okultisme berasal dari kata occultus atau oculere yang artinya tersembunyi, rahasia, misterius, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal supranatural atau gaib seperti praktek sihir, paranormal, juga perdukunan. Sementara spiritisme atau spiritualisme, kedua istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih, adalah kepercayaan bahwa arwah orang yang telah meninggal dapat kemudian melalui media berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Spiritisme sendiri adalah bagian dari okultisme yang percaya adanya reinkarnasi dan kebakan jiwa. Berbeda dengan spiritualisme yang percaya kepada kebakan jiwa namun tidak percaya kepada reinkarnasi. Nah, baik okultisme, spiritisme maupun spiritualisme, semuanya berurusan dengan kuasa gaib atau kegelapan dan semuanya disatukan oleh satu keyakinan, yaitu tentang kebakaan jiwa, adanya kesadaran jiwa sesudah kematian, dan kemungkinan berkomunikasi dengan roh-roh setelah kematian mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita melihat kematian di dalam Perjanjian Lama. Ketika kita meneliti ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, maka ada 5 poin tentang kematian menurut Perjanjian Lama. Yang pertama, bahwa kebakaan jiwa itu tidak pernah diajarkan. Perjanjian Lama tidak mengajarkan tentang kebakaan jiwa. Poin yang kedua, tidak ada surga atau neraka setelah kematian. Artinya, orang yang setia tidak diangkat langsung masuk ke kebahagiaan surga untuk selamanya setelah kematian, dan juga orang yang tidak setia tidak langsung turun ke neraka untuk dibakar selama-lamanya setelah kematian. Lalu yang ketiga, ada ungkapan yang sangat populer, beristirahat bersama nenek moyang. Ini artinya digunakan di dalam kitab merujuk kepada raja-raja untuk menggambarkan kematian para leluhurnya. Lalu poin yang keempat, kitab Mazmur menyebut kematian sebagai tidur di dalam kematian. Contohnya ada Mazmur 13 ayat 4, Mazmur 90 ayat 5, merujuk pada kematian itu sebagai tidur. Kemudian Ayub juga menggambarkan kematian sebagai tidak terbangun dari tidur. Ayub 14 ayat 12. Dan poin yang kelima dari Perjanjian Lama, bahwa ada harapan akan kebangkitan. Pemazmur dalam Mazmur 17 ayat 15 menyatakan keyakinan bahwa pada waktu akan dibangkitkan, dia akan memandang wajah Tuhan dan menjadi puas melihat wajah Allah. Apa kira-kira ajaran palsu setelah kematian yang terdapat di dalam Perjanjian Lama? Nah, contoh yang paling sering digunakan untuk mengilustrasikan penipuan ini adalah pengalaman Raja Saul di Endor. Kita tahu bahwa Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Dan hal ini membuat ia ditinggalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 1-6 mengisahkan keadaan Saul yang sedang terhimpit karena bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Dan Saul berusaha meminta petunjuk dari Tuhan, namun Tuhan telah meninggalkan dia. 1 Samuel 28 ayatnya yang ke-6. Karena doanya tidak dijawab Tuhan, maka Saul memerintahkan pegawainya untuk mencarikan seorang peramal untuk memanggil arwah Samuel untuk meminta petunjuk. Nah, dalam istilah Yunani, pemanggilan arwah ini disebut nekromansi. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nekromansi artinya kemampuan untuk meramalkan masa depan dengan mengadakan hubungan arwah dengan orang yang telah meninggal. Nekromansi ini melibatkan seseorang sebagai mediatornya, dan praktek ini dilarang keras di dalam Alkitab dan dianggap sebagai sebuah kekejian bagi Allah. Ulangan 18 ayat 10-12. Kita kemudian bertanya, mengapa di zaman Perjanjian Lama termasuk orang yang dekat dengan Tuhan, orang raja,
pada akhirnya percaya kepada ajaran palsu spiritisme ini. Contohnya Raja Saul yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ternyata menurut Ellen White mengomentari cerita ini, karena Saul didorong oleh perasaan tidak sabar ingin mengetahui peristiwa masa depan. Dan itu sebabnya dia menolak untuk menunggu keselamatan yang datang dari Allah. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 689 mengatakan, ada banyak orang yang menjadi gelisah ketika mereka tidak dapat mengetahui hasil yang pasti dari suatu perkara. Mereka tidak dapat bertahan dalam ketidakpastian, dan dalam ketidaksabaran mereka menolak untuk menunggu untuk melihat keselamatan dari Allah. Dan kemudian dia melanjutkan, ketidaksabaran untuk menyingkap tabir masa depan ini mengungkapkan kurangnya iman kepada Allah dan membiarkan jiwa terbuka terhadap saran-saran dari penipu ulung. Dan setan menginspirasi kepercayaan dan kuasanya untuk meramalkan hal-hal yang akan datang. Inilah sebabnya mengapa Saul dia mencoba mencari tahu dan berhubungan dengan arwah-arwah karena dia tidak sabar menunggu penjelasan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat menyinggung mengenai kematian dalam perjanjian baru. Sekarang pertanyaan, apa pengertian kematian dalam perjanjian baru? Saudara, dalam konteks sekolah Sabat, perjanjian lama dan perjanjian baru menggambarkan kematian itu adalah tidur. Setidaknya ada 53 kali dalam Alkitab kata tidur disamakan dengan kematian. Namun perjanjian baru menambahkan dimensi kebangkitan bagi orang percaya. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kemudian pertanyaan, apa standar dan siapa layak untuk dibangkitkan? Saudara-saudara, standar kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kebangkitan mereka. Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kemudian Yohanes saksikan juga di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, dari dua ayat ini kita mengerti bahwa standar atau dasar kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan Yesus Kristus sebagai jaminan kebangkitan mereka saat ia datang pada kali yang kedua. Dan kepercayaan kepada Yesus adalah jaminan orang percaya akan dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian, kapan penentuan bisa layak dibangkitkan atau tidak? Saudara, sesuai dengan doktrin penghakiman pengadilan pra-advent, maka penentuan kebangkitan pertama yaitu bagi orang yang percaya, dan kebangkitan kedua bagi orang jahat setelah milenium telah ditentukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ulangi, penentuan ini telah ditentukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Daniel tuliskan dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kemudian Yohanes juga tuliskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka dan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi, kebangkitan pertama bagi orang percaya dan kebangkitan yang kedua, kebangkitan penghukuman bagi orang yang tidak percaya terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan keputusan
pengadilan pemeriksaan di sorga. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan spiritisme di akhir zaman. Apa jenis spiritisme di akhir zaman? 28 uraian dasar doktrin Alkitabiah halaman 398 katakan, pada masa lampau pernyataan-pernyataan spiritualisme terbatas pada perdukunan. Akan tetapi belakangan ini sosoknya sudah tampak pada pertunjukan Kristiani, saya garis bawahi pertunjukan Kristiani, sehingga dengan demikian dapat menipu dunia orang Kristen. Di akhir zaman menjelang kedatangannya yang kedua kali, pekerjaan spiritisme muncul dalam bentuk tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Dan Alkitab mengatakan hal itu. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Semuanya ini adalah hasil pekerjaan dari iblis atau setan bersama dengan agen-agennya. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 bagian A mengatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah, kata firman Tuhan, roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Hal ini sama dengan apa yang tertera di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, sekarang apa cara yang digunakan setan supaya kita bisa terlibat atau percaya pada zaman ini tentang pekerjaan spiritisme ini? Setan menggunakan kebangunan rohani yang palsu melalui manifestasi mujizat-mujizat kesembuhan, bisa kita lihat terjadi di mana-mana, pelepasan dari roh-roh jahat, dan ibadah yang bentuknya berteriak-teriak dan seperti orang-orang yang kehilangan kesadaran. Dan dalam bentuk lain sebagainya yang dipraktekkan di dalam kebaktian-kebaktian gereja. Nah, hal-hal ini cenderung menyentuh emosi, namun melemahkan kemampuan akal atau rasional untuk mengetahui kebenaran firman Allah. Kemenangan akhir halaman 527 dan 528 katakan bahwa sebagai puncak tindakan dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Penipuan besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Setan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan menyerupai gambaran anak Allah. Bayangkan penipuan yang seperti ini akan dan segera terjadi. Menurut Andrews Study Bible halaman 1661, tujuan dari penipuan terakhir yang global ini adalah untuk menjauhkan perhatian orang, khususnya orang Kristen, dari Injil yang benar dan dari kebenaran Alkitab. Kita masih melanjutkan berbicara tentang spiritisme di akhir zaman. Kira-kira apa cara-cara supaya kita tidak jatuh atau terlibat di dalam praktek spiritisme? Nah, untuk menghindari keterlibatan dalam spiritisme di zaman modern, orang Kristen dapat mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman Alkitab. Mempelajari Alkitab, memahami ajaran Alkitab secara mendalam tentang bahaya dan larangan terhadap praktek spiritisme. Yang kedua adalah memperkuat iman. Ini meliputi doa dan penyerahan, menjaga kehidupan doa yang aktif dan rutin, serta melakukan perenungan pribadi untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, menghindari pengaruh dari spiritisme, baik itu lewat media atau hiburan yang mengandung spiritisme. Contohnya menjauhi film, buku, permainan, dan semua bentuk hiburan lain yang mempromosikan dan menampilkan spiritisme. Juga kita harus waspada terhadap praktek-praktek modern, bahwa praktek-praktek modern seperti yoga, meditasi, atau terapi alternatif tertentu bisa memiliki elemen yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan yang keempat, meminta bimbingan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, pemahaman, dan kekuatan untuk menghindari godaan dan jebakan spiritisme. Kita bertanya tentang sebuah tradisi peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Tetapi memang ini diisi dengan kebaktian atau ibadah. Apakah ini bagian dari spiritisme? Tradisi memperingati 3 hari setelah seseorang meninggal bukanlah praktik yang secara eksplisit disebutkan di dalam Alkitab atau merupakan ajaran resmi gereja Kristen yang universal.
Namun tradisi ini dapat ditemukan dalam beberapa konteks budaya dan agama tertentu. Dan contohnya ini termasuk di dalam beberapa tradisi Ortodoks Timur, Katolik, dan juga beberapa budaya Timur Tengah. Makna teologis yang dipercayai adalah karena Yesus bangkit pada hari ketiga, maka orang yang telah meninggal ini juga telah dibangkitkan. Namun demikian, perlu kita cermati bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan tubuh. Sementara pemeluk kepercayaan ini percaya bahwa yang terjadi bukanlah kebangkitan tubuh, tetapi hanya secara roh saja. Praktek ini tidak pernah diinstruksikan di dalam Alkitab. Itu sebabnya orang Kristen harus berhati-hati, bahkan ketika sesuatu praktek atau kepercayaan dibungkus dalam kemasan keagamaan, hal ini justru bisa menjadi semakin berbahaya dan semakin menipu. Apa kepercayaan atau doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang kebangkitan? Apakah ini oleh karena menurut perintah Allah seperti Wahyu 14 ayat 12 atau oleh karena iman saja menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9? Mari kita lihat definisi. Kebangkitan menurut SDA Bible Dictionary halaman 935 mengatakan, kebangkitan itu adalah pemulihan hidup atau dipulihkan diiringi dengan kesempurnaan manusia dan kepribadian setelah kematian itu. Kebangkitan orang percaya dimungkinkan dan menjadi jaminan bagi orang percaya karena kebangkitan Kristus. Menurut 28 dasar kepercayaan halaman 125 mengatakan bahwa kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis, dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan maut. Kepercayaan dasar nomor 9. Jadi, apakah ini hasil pekerjaan manusia seperti Wahyu 14 ayat 12 ataukah hanya iman sesuai Efesus 2 ayat 8 dan 9? Jawabannya adalah ini adalah hasil pekerjaan iman. Iman yang bekerja di dalam hati orang percaya, Galati 2 ayat 20. Iman yang sejati tidak bertentangan dengan perbuatan baik. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi adalah buah atau bukti bahwa seseorang tersebut telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat pada hari Jumat. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah orang percaya atau orang Advent dapat percaya mujizat di akhir zaman ini? Misalnya penyembuhan dan lain-lain, secara nyata semua sepertinya betul, sembuh. Apakah kita percaya hal-hal itu? Saudaraku, menurut Ellen G. White dalam buku Selected Messages volume 2 halaman 54, cara Kristus bekerja adalah dengan memberitakan firman dan meringankan penderitaan dengan karya-karya penyembuhan yang ajaib. Tetapi saya, Ellen G. White, diperintahkan bahwa kita sekarang tidak dapat bekerja dengan cara ini karena iblis akan menjalankan kuasanya dengan melakukan mujizat-mujizat. Hamba-hamba Tuhan saat ini tidak dapat bekerja melalui mujizat. Saya ulangi, hamba-hamba Tuhan saat ini tidak dapat bekerja melalui mujizat. Mengapa? Karena pekerjaan penyembuhan palsu yang mengaku ilahi akan dilakukan. Kemudian, Ellen G. White dalam buku Maranatha halaman 148 dia katakan begini, kita tidak perlu tertipu. Adegan-adegan yang luar biasa yang berhubungan erat dengan iblis akan segera terjadi. Firman Tuhan menyatakan bahwa setan akan melakukan mujizat. Dia akan membuat orang sakit dan kemudian tiba-tiba akan menghilangkan kuasa setan dari mereka. Mereka kemudian akan dianggap sembuh. Karya-karya penyembuhan yang kelihatan ini akan membawa Masehi Advent hari ke-7 ke dalam ujian. Kemudian, bagaimana cara Allah melindungi kita
agar terhindar dari penipuan setan. Saudara, minimal ada 3 hal yang harus kita buat agar kita terhindar dari penipuan atau jerat setan. Yang pertama, Wahyu pasal 3 ayat 10. Menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Yang kedua, Matius 4 ayat 3 sampai 11. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus melawan pencobaan iblis itu dengan mengatakan ada tertulis, atau melawannya dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita akan melawan iblis dengan iman yang teguh, dengan firman Tuhan, maka iblis akan meninggalkan kita. Kemudian, Ellen G. White, dia saksikan dalam Kemenangan Akhir halaman 474. Janji juru selamat, ia akan segera mengirim setiap malaikat dari orang-orang untuk melindungi umatnya, sehingga tak satu pun jiwa yang percaya kepadanya dikalahkan oleh setan. Jadi, ada janji perlindungan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan, melalui iman, melalui giat dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Dan Ellen G. White nasihati adalah janji Tuhan dikirimkan malaikat untuk melindungi umat-umat yang percaya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari, apakah yang termasuk spiritisme dan okultisme yang seringkali orang percaya lakukan, serta bagaimana sikap gereja terhadap hal itu? Kurt Koch dalam bukunya Occult Bondage dan Deliverance menunjukkan bahwa okultisme dan spiritisme memiliki begitu banyak bentuk seperti astrologi, seni ramal telapak tangan, permainan kartu, peramalan psikometri, dan bentuk-bentuk ramalan lainnya, serta semua jenis sihir seperti penyembuhan dan penularan penyakit melalui roh jahat, sihir cinta dan benci terhadap seseorang, adanya kiriman kutukan, jimat kesuburan, sihir penganiayaan dan pembelaan diri, santet, spiritisme, satanisme, telepati, demikian pula dengan horoskop, ziarah atau doa di kubur nenek moyang kita untuk meminta sesuatu, peringatan duka, serta percaya tahyul dan lain sebagainya. Sedikit banyaknya dari bentuk-bentuk okultisme dan spiritisme ini seringkali dilakukan oleh orang Kristen, mungkin karena tidak mengerti sepenuhnya ajaran yang benar. Mrs. White dalam buku Conflict and Courage halaman 219 mengatakan bahwa kita sedang menghina Allah bila kita berpaling dari Allah yang adalah sumber kekuatan dan hikmat yang sejati untuk meminta pertolongan atau nasihat dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sudah jelas, dengan mengikuti Alkitab, sikap gereja adalah menolak hal-hal tersebut untuk dipraktekkan dalam keimanan Kristiani. Sikap gereja haruslah mengangkat Alkitab sebagai penjaga yang aman bagi setiap orang Kristen untuk menentang dan juga menang terhadap kuasa penipuan ini. Nah, bagaimana gereja bisa bantu umat kita semua dalam percaya dan juga tidak jatuh dalam jebakan spiritisme? Bruce Bauer dalam artikelnya yang dimuat di Andrews University Seminary Student Journal dengan judul Witchcraft, the Occult, and the Church menyarankan bahwa gereja harus sungguh-sungguh menanggapi bahaya okultisme dan spiritisme dengan serius seperti yang terjadi belakangan ini dan membantu umat dengan yang pertama. Gereja harus mengajarkan tentang kuasa kemenangan Kristus, bahwa Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yang kedua, gereja harus mengajarkan tentang kuasa Roh Kudus untuk menginsafkan dari dosa dan menuntun kepada seluruh kebenaran Alkitabiah. Yang ketiga, gereja harus mengajarkan tentang malaikat-malaikat Tuhan menjaga umatnya. Ada janji di sana melalui Mazmur 34 ayat yang ke-8. Yang keempat, gereja perlu juga mengajarkan tentang otoritas dan kuasa umat Allah di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus, di dalam darahnya, di dalam namanya, gereja, umat Allah bisa mendapatkan kemenangan. Yang kelima, gereja perlu mengajarkan tentang komitmen total dalam mengikut Tuhan dan kebenarannya apapun yang terjadi. Jadi ketika kita terdesak, ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, jangan lari mencari pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan, melainkan serahkan hidupmu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang paling terakhir, jika manusia mau bekerja sama dengan agen-agen surga, ia dapat menjadi lebih dari sekedar pemenang,
makhluk yang telah jatuh seperti kita, saya dan saudara, yang mampu melakukan kejahatan yang paling menjijikan. Namun di sana kita dapat menjadi pemenang asal kita mau bekerja sama dengan surga dan agen-agen ilahi. The Signs of the Times, 26 Agustus 1889. Saudaraku, mari kita berserah kepada Tuhan supaya boleh menang terhadap seluruh jebakan spiritisme dan okultisme modern ini. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal di sorga, kami sadar kuasa kegelapan bekerja untuk menipu dan mengarahkan kami kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau ajar kami melalui Roh Kudus. Kiranya Engkau tuntun kami supaya kami mengikuti ajaran yang benar menurut Alkitab. Supaya kami boleh berdiri teguh di dalam penipuan setan. Kami dapat menang. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap berserah dan mau bekerja sama dengan agen-agen surga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Peliharakan kami supaya kami tetap setia sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.